Saudara, sampai malam ini kita mendengarkan keterangan seorang ahli bahasa. Tetapi sayangnya, dia hanya melihat apapun itu dari konteks bahasa yang dia pahami. Dia tidak mau melihat dari konteks hukum, terutama berkaitan dengan surat dakwaan, yaitu dalam konteks suap menyuap, begitu juga dengan konteks dari perbuatan menghalang-halangi pendidikan. Ini yang kita sesalkan sebenarnya. Ketika seorang ahli bahasa menerangkan satu frase, konteksnya itu mesti harus dengan surat dakwaan dan harus bicara tentang pasal dari yang didakwakan. Bukan cuma ngomong aja menurut pengetahuan dia. Karena apa yang kehadiran dia itu adalah untuk menerangkan konteks pembicaraan ini kalau dikaitkan dengan surat dakwaan. Benar atau tidak? Ya. Kemudian apalagi kan seperti tadi saudara-saudara dengar bahwa ahli ini menerangkan semua yang dia terangkan itu berasal dari penyidik. Apa ya? Ya seperti apa ya? Kalau saya boleh beri istilah, dia itu seperti anak burung yang dimamahi oleh ibunya burung, dikasih makan oleh ibunya burung. Nah itu yang terjadi. Sementara kita mau mengatakan menegakkan hukum untuk keadilan dan kebenaran. Bagaimana dia bisa menyebut konteks satu perbuatan dihubungkan dengan ketentuan undang-undang kalau dia sendiri tidak pernah membaca undang-undang yang hendak digunakan untuk menjerat orang? Ya. Tadi saya kira cukup jelas pertanyaan-pertanyaan kita. Bagaimana dia hanya bolak-balik ini menurut persepsinya dia tentang bahasa yang dia gunakan. Jadi tidak betul-betul tidak ada hubungannya dengan surat dakwaan. Bahkan tadi kalau saudara-saudara dengar mengenai soal uang, konteks uang itu saja dia tidak berani menjelaskannya apa hubungannya. Ada 600, ada 400, kemudian ada 850. Hanya sampai pada titik itu dia menerangkannya. Sementara sebenarnya yang kita harapkan dia itu menerangkan bahwa uang ini ada hubungannya dengan suap ke Wahyu atau tidak. Kan ini kan sebenarnya yang kita harapkan. Apakah dari percakapannya antara Doni dan Saiful misalnya, apakah itu memang diketahui oleh Mas Hastro upaya suapnya? Ya, kan ini kan yang dia menghindar terus dari pembicaraan tentang itu. Saya kira ini sesuatu yang sangat salah di dalam hal menghadirkan ahli. Ahli itu seharusnya kan kalau menurut ketentuan KUHP kita adalah untuk membuat terang perkara. Ya. Terang perkara itu apa? Konteksnya dengan surat dakwaan, konteksnya perbuatan-perbuatan orang ini dan keterangan-keterangan saksi. Nah itu kan yang mesti dibicarakan dan disampaikan oleh dia sebagai ahli bahasa. Tetapi ini ternyata tidak. Ya. Jadi buat saya, ya, dia itu tidak menjelaskan apapun ya, terkait dengan pembuktian surat dakwaan, terutama berkaitan dengan perbuatan obstruction of justice maupun juga perbuatan suap menyuap. Itu yang penting ya. Kemudian satu hal lagi ya, tadi saya secara sengaja dengan kesepakatan kami bahwa kami penasehat hukum hendak menjadikan diri kami sebagai saksi di persidangan ini. Kenapa? Karena kami ingin mengikuti ya, kegiatan yang dilakukan di dalam persidangan yang lalu, di mana penyidik menjadi saksi, penyelidik menjadi saksi, dan penyidik dan penyelidik menjadi ahli. Kenapa tidak kami diperkenankan sebagai penasehat hukum untuk juga menjadi saksi dalam perkara ini? Sebab saya mengikuti perkara ini dari tahun 2019. Ya, begitu banyak catatan yang saya baca mengenai persoalan ini. Makanya seperti saya sampaikan tadi, salah satu di antaranya yang tidak pernah jelas dan terang
adalah surat perintah penyelidikan. Ini harus kita curigai bahwa ini ada permainan terkait dengan surat perintah penyelidikan ini. Bagaimana mungkin surat perintah penyelidikan itu ditandatangani oleh Agus Raharjo pada tanggal 20 Desember, ketika pada saat yang sama mereka itu serah terima jabatan. Ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, mengenai kejadian apa yang mereka sebut kejadian penghalangan penyelidikan di PT IKA. Kami punya informasi yang lebih dari itu. Salah satu informasinya yang penting adalah petugas di PT IKA itu kenapa bertanya kepada orang yang berada di dalam mobil. Karena kebetulan dalam keadaan mobil itu yang dilihat ada seorang perempuan dan laki-laki, ditanya kalian mau apa di sini? Mereka bilang kami IO. Artinya kan ada kegiatan di situ. Padahal di situ tidak ada kegiatan. Sementara besok paginya itu poin-poinnya ada Pak, saya ingat ahli pada saat wakil itu presiden yang akan melakukan olahraga di sini. Ini kan tidak pernah diungkap di dalam persidangan. Sehingga apa yang kita harapkan sebenarnya, kalau saya sih teruskan, saya berharap bahwa banyak hal yang kita bisa ungkap. Ya, kalau misalnya betul-betul saya diizinkan menjadi saksi dalam perkara ini. Hal lain lagi misalnya, saya nggak tahu saudara-saudara apakah mengikutinya atau tidak. Ya. Yang penting juga dari perkara ini, ada satu perubahan keterangan dari Saiful ya, terkait dengan uang dan lain-lain. Kalau saudara-saudara mau tahu, pada tanggal, saya lupa tanggalnya, Juni 2024, istrinya Saiful itu ketika dilakukan penggeledahan di rumahnya, ditemukan 2 pucuk pistol senjata api dengan amunisinya. Nah, ini yang kita dengar, ini dibarter. Ya, kalau dia mau menerangkan bahwa ada keterlibatannya Mas Hasto, maka perkara itu nggak dilanjutkan. Dan kita nggak pernah dengar perkara itu jalan. Ya. Nah, ini yang juga perlu kami sampaikan. Yang lain lagi adalah bagaimana Mas Hasto ketika dihubungi oleh pejabat tertentu pada Desember tahun lalu, tanggal 13 Desember tahun lalu, yang permintaannya itu adalah tidak boleh memecat Jokowi. Mas Hasto harus berhenti dari jabatan sebagai sekjen dalam waktu 1x24 jam. Kalau tidak, Pak, saya ingat ahli pada saat itu. Nah, beberapa hari kemudian terbukti kan, ketika sesudah Jokowi dipecat, ya, ada laporan penyelidikan baru LPTK yang dibuat oleh KPK. Kemudian 4 hari kemudian kalau saya tidak keliru, Mas Hasto itu jadi tersangka yaitu ketika tanggal 24 Desember dan seterusnya. Nah, ini hal yang menurut hemat kami itu penting untuk diketahui. Yang lain lagi adalah ketika kami meminta kepada penuntut umum, penyidik ketika itu, agar supaya diberi kewenangan untuk menghadirkan saksi menguntungkan. Akan tetapi ketika ketika Mas Hasto BAP pada hari terakhir itu, kami masih katakan belum hari ini kami mengajukan, tetapi besoknya kami ajukan surat agar supaya diberi kesempatan menghadirkan saksi menguntungkan dan juga menghadirkan ahli. Apa yang terjadi? 1 hari kemudian berkas perkara dilimpahkan dalam tahap kedua dari penyidik kepada penuntut umum, sehingga kami tertutup kesempatan kami untuk menghadirkan saksi dan menghadirkan ahli. Kenapa mereka bisa cepat-cepat seperti itu? Karena kami juga sedang melakukan gugatan pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sesudah Pak Julianto yang mulia itu ya menyatakan permohonan pra peradilan kami. Poin-poinnya Pak, saya ingat ahli pada saat itu. Persoalan-persoalan yang menurut hemat kami perlu diungkap, perlu ada orang yang mengungkapnya, dan ini yang tidak pernah diungkap oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh KPK. Ya, kami karena mungkin juga karena kami juga tidak mempunyai saksi yang banyak, makanya kami rencanakan saya dan Johannes yang akan bersaksi untuk perkara ini kalau besok diizinkan oleh ketua majelis. Saya kira